Bayangkan suatu hari manusia modern tiba-tiba bertemu dengan manusia purba yang masih hidup di dunia kita. Pertemuan itu mungkin menjadi salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah manusia. Tetapi sebelum membayangkan apa yang akan terjadi, kita perlu memahami bahwa istilah manusia purba sebenarnya mencakup banyak kelompok manusia yang berbeda. Manusia modern atau Homo sapiens juga bukan satu-satunya jenis manusia yang pernah hidup di bumi. Pada masa lalu, pernah hidup kelompok seperti Neanderthal, Denisovan, dan berbagai kerabat manusia lainnya. Jadi sebenarnya manusia modern sudah pernah hidup pada zaman ketika kerabat manusia lainnya masih ada. Bahkan, bukti genetik menunjukkan bahwa sebagian manusia modern memiliki jejak DNA dari kelompok manusia purba seperti Neanderthal. Artinya, pertemuan dan bahkan perkawinan antar kelompok manusia pernah terjadi pada masa lalu. Namun sekarang kita bayangkan sesuatu yang berbeda, yaitu manusia modern dan manusia purba hidup berdampingan dalam masyarakat yang sama. Hal pertama yang kemungkinan terjadi adalah munculnya rasa penasaran yang luar biasa. Manusia modern mungkin penasaran dengan cara hidup mereka, sedangkan manusia purba mungkin justru bingung melihat kendaraan, gedung, dan teknologi modern. Perbedaan bahasa kemungkinan menjadi salah satu masalah pertama yang harus mereka hadapi. Mereka mungkin menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, gambar, dan benda-benda sederhana untuk mulai memahami satu sama lain. Jika hubungan mereka berlangsung lama, manusia purba kemungkinan akan mulai mempelajari bahasa manusia modern. Sebaliknya, manusia modern juga akan mempelajari bahasa, kebiasaan, dan cara berpikir kelompok manusia tersebut. Masalah berikutnya adalah makanan. Karena manusia purba mungkin terbiasa dengan jenis makanan dan cara pengolahan yang berbeda. Mereka mungkin terkejut melihat supermarket yang penuh dengan makanan dari berbagai tempat di dunia. Sebaliknya, manusia modern mungkin terkejut melihat bagaimana manusia purba mencari makanan secara langsung dari lingkungan. Perbedaan terbesar mungkin terlihat pada teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia purba mungkin akan menganggap smartphone sebagai benda yang sangat aneh, karena mereka tidak memiliki konsep teknologi seperti itu. Bahkan menyalakan lampu dengan satu sentuhan mungkin terlihat seperti sesuatu yang hampir mustahil bagi mereka. Namun manusia purba juga memiliki kemampuan yang bisa membuat manusia modern kagum. Mereka terbiasa mengamati alam secara langsung, karena kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada lingkungan. Kemampuan membaca jejak hewan, mencari sumber air, mengenali tanaman, dan memahami perubahan cuaca bisa menjadi keterampilan yang sangat berharga. Manusia modern mungkin unggul dalam teknologi, tetapi manusia purba bisa memiliki keunggulan dalam keterampilan bertahan hidup di alam. Karena itu, keduanya sebenarnya bisa saling belajar. Manusia modern dapat mengajarkan pertanian modern, kedokteran, listrik, transportasi, dan berbagai teknologi lainnya. Manusia purba dapat mengajarkan keterampilan seperti membuat api, membaca jejak, mencari makanan liar, dan memahami lingkungan. Tetapi kehidupan bersama tidak selalu berjalan damai karena manusia memiliki perbedaan kepentingan dan kemampuan beradaptasi. Persaingan mendapatkan makanan, tempat tinggal, wilayah, atau sumber daya bisa menjadi masalah besar. Jika jumlah manusia purba sangat sedikit, mereka bahkan bisa menghadapi risiko tersisih oleh jumlah manusia modern yang jauh lebih besar. Namun ada faktor lain yang jauh lebih serius, yaitu penyakit. Tubuh manusia modern dan manusia purba mungkin memiliki riwayat paparan penyakit yang berbeda, sehingga penyakit tertentu bisa berdampak berbeda pada masing-masing kelompok. Kontak dekat dalam jumlah besar juga berpotensi mempercepat penyebaran penyakit di antara kelompok yang sebelumnya terpisah. Karena itu, jika mereka benar-benar hidup bersama, kesehatan masyarakat dan perlindungan terhadap penyakit akan menjadi hal yang sangat penting. Sekarang, bayangkan mereka masuk ke sekolah yang sama. Anak-anak mungkin justru menjadi kelompok yang paling cepat beradaptasi karena mereka lebih mudah mempelajari bahasa, kebiasaan, dan teknologi baru. Mereka mungkin bermain bersama dan menciptakan cara komunikasi baru yang menggabungkan budaya masing-masing. Dalam beberapa generasi, batas antara kedua kelompok mungkin menjadi semakin kabur. Jika terjadi perkawinan antar kelompok dan keturunan mereka dapat berkembang dengan baik, populasi campuran bisa muncul.
Tetapi kita tidak bisa memastikan seperti apa bentuk fisik atau kemampuan keturunan mereka hanya berdasarkan dugaan. Genetika jauh lebih kompleks daripada sekadar menggabungkan ciri fisik dari dua kelompok. Lingkungan, gen, makanan, penyakit, dan pola hidup semuanya dapat memengaruhi perkembangan manusia. Dari sisi budaya, pertemuan kedua kelompok juga bisa menghasilkan perubahan yang sangat besar. Teknik membuat alat, cara berburu, pengolahan makanan, seni, dan tradisi bisa saling memengaruhi. Mungkin saja muncul bentuk seni baru yang menggabungkan simbol dan tradisi dari kedua kelompok. Teknologi modern juga mungkin mengubah kehidupan manusia purba hanya dalam waktu beberapa generasi. Namun perubahan yang terlalu cepat juga bisa membuat mereka kehilangan sebagian tradisi dan cara hidup yang sudah diwariskan selama ribuan tahun. Disinilah muncul pertanyaan penting tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan kelompok manusia yang berbeda. Mereka tidak seharusnya dianggap sebagai manusia yang lebih rendah hanya karena teknologi mereka berbeda. Kemampuan manusia tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh pengetahuan, pengalaman, budaya, dan kemampuan beradaptasi. Jika manusia purba hidup bersama kita, mungkin mereka akan menjadi bagian penting dari penelitian ilmiah tentang sejarah dan evolusi manusia. Namun penelitian tersebut harus dilakukan dengan menghormati hak dan martabat mereka sebagai manusia. Kita juga mungkin akan mendapatkan jawaban baru tentang bagaimana berbagai kelompok manusia beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Kita bahkan mungkin memahami lebih banyak tentang bahasa, budaya, teknologi, dan kehidupan sosial manusia pada masa lalu. Tetapi ada satu kemungkinan yang tidak kalah menarik, yaitu manusia modern justru berubah karena hidup berdampingan dengan mereka. Kita mungkin menjadi lebih menghargai alam, keterampilan bertahan hidup, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi. Pada akhirnya, pertemuan manusia modern dan manusia purba mungkin bukan sekadar cerita tentang siapa yang lebih kuat. Pertemuan itu justru akan menunjukkan bahwa setiap kelompok manusia memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang bisa dipelajari satu sama lain. Dan mungkin pelajaran terbesar dari skenario ini adalah bahwa manusia berkembang, bukan hanya karena menjadi lebih kuat, tetapi karena mampu belajar, bekerja sama, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.